Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Sampurasun. Rampes. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan berdoa. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Ada? Oke, siapa saja? Oh ini ya, Ani, Eizi, Rifa, dan Gifar. Ya. Oke, ada 4 anak yang tidak masuk. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, karena pembelajaran kali ini kita gabungkan dengan kebudayaan yang ada di Jawa Barat. Yang pertama, kita akan menyanyikan satu lagu dari Jawa Barat. Ada yang tahu nggak lagu dari Jawa Barat apa aja? Apa? Bubui Bulan. Ada Bubui Bulan, ada apa lagi? Manuk Oke, Dadali. kali ini kita akan menyanyikan lagu Manuk Dadali. Manuk Dadali. Ya, Manuk Dadali. Udah hafal belum? Udah. Udah? Udah. Oke. Sebentar ya, iklan dulu. Arhan. Oke, kita nyanyikan bersama ya. Ya. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jangna bangun tayak haringrang, suku narang goas rejeng pamatuk nangeluh, ngapak mega bari bernatari nyuruh. Sahan bisa tentul kaya tayana dan pertentang taya bandingan nana dipika gimir dipika seratku sasama te aya karen pangkasieun terberwanena manuk dadali manuk panggagahna parlambang sakti Indonesia Jaya manuk dadali pangka koncarana resep ngariji rukun sakabena hirup sauyunan tara pahiri silipikanya seinggis belapati manuk dadali ngandung silokasi natria kersakumna bangsa di negara Indonesia. Oke, itu tadi salah satu lagu yang berasal dari mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Suku apa yang ada di Jawa Barat? Sunda. Sunda. Di sini semuanya suku Sunda, betul? Betul. Betul. Oke. Kalau begitu, Ke Jawa. baik. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks argumentasi. Sebelumnya, kalian sudah mengerti teks argumentasi atau belum? Belum. Sudah, ada yang sudah, ada yang? Belum. Belum, oke. Tetapi kali ini kita akan mainkan teks argumentasi dengan teks sastra. Salah satunya yaitu teks cerita rakyat. Ada yang sudah pernah baca teks cerita rakyat? Sudah. Yang dari Jawa Barat, cerita rakyat Jawa Barat, ada yang sudah pernah baca? Pernah. Sudah. Apa coba? Sangkuriang. Oh, Sangkuriang. Dari cerita rakyat Sangkuriang itu apa yang kalian dapatkan? Nendang terapi. Ada nggak informasi? Apa sih inti dari cerita tersebut? Sangkuriang tuh gimana? Tentang apa? Tentang apa? Tentang anak yang apa itu Sangkuriang? Berbakti lah. Sangkuriang teh. Oh, Apa coba? Anjing. Katanya sudah baca, pasti tahu dong. Kenapa?
Yang keras biar temannya denger. Kenapa? Nggak apa-apa. Ayo belajar berargumen. Saat ini kan kita sedang belajar tentang teks argumentasi. Silakan berargumen. Apa yang sudah kalian dapatkan dari teks sastra tersebut? Ayo. Tentang Ayo jawab saja. Satu kalimat saja nggak apa-apa. Ayo. Belajar berargumen. Kenapa? Berantem? menikah dengan ibu. Siapanya yang berantem? Kenapa? Nggak apa-apa, jawab aja. Anak? Oh, itu Kenapa? Anak yang apa? menikah. Oh, suka sama ibunya sendiri. Jadi dari cerita Sangkuriang, kalian mendapatkan informasi bahwa Sangkuriang merupakan anak yang menjalin hubungan dengan ibunya sendiri. Oke. Kemudian pada pagi hari ini tentunya kita akan belajar tadi apa? Teks apa namanya? Argumen. Oke. Dari kata argumentasi, apakah kalian sudah tahu arti dari argumentasi? Tahu? Apa coba yang jawab tahu? Oke, betul. Teks yang menyampaikan suatu pendapat atau opini. Apakah pendapatnya semuanya menentang? Tidak. Ya atau tidak? Atau ada yang mendukung? Dua-duanya. Iya, betul. Jadi teks argumen ini merupakan teks yang berisi tentang pendapat atau opini yang di dalamnya pendapatnya itu bisa mendukung atau biasa disebut dengan pendapat apa? Pendapat pro. Betul? Betul. Betul. Oke. Selanjutnya ada pendapat yang menentang atau biasa disebut dengan pendapat apa? Kontra. Kontra. Kemudian tujuan dibuatnya teks argumentasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Yang keras coba. Ayo. Meyakinkan pembaca. Iya, dibuatnya teks argumentasi ini untuk meyakinkan para pembaca. Meyakini apa saja yang sudah ditulis oleh penulis. Kemudian, teks argumentasi ini memiliki ciri-ciri di dalamnya. Betul nggak? Betul. Setiap teks pasti memiliki ciri. Nah, ciri yang pertama itu ada Mengeluarkan pendapat atau opini. iya. Kemudian yang kedua, Disertai dengan bukti. jadi apabila ada argumentasi tetapi hanya menjelaskan tentang pendapat atau opini tanpa adanya bukti yang kuat yang berasal dari data ataupun fakta yang relevan, itu masih belum dikatakan teks argumentasi yang kompleks atau yang utuh, ya. Kemudian selanjutnya ciri yang ketiga apa? Meyakinkan pembaca. Iya, meyakinkannya lewat apa? Apakah hanya lewat pendapat atau ada bukti yang menyertai pendapat tersebut? Ada bukti seperti yang tadi sudah dijelaskan pada tujuan dari teks argumentasi, betul. Kemudian ada menggunakan bahasa. Ya, kenapa harus menggunakan bahasa yang logis dan jelas? Agar mudah dipahami. Iya, betul. Agar pembaca mudah memahami. Nah, selanjutnya ada Menampilkan kedua sisi masalah. ya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh salah satu teman kalian bahwa di dalam teks argumentasi tidak hanya menyebutkan satu Masalah. pendapat saja, ya, atau opini. Jadi, bisa saja dalam teks argumentasi ini menyebutkan dua opini, pro dan atau mendukung dengan menentang. Tetapi biasanya seorang penulis akan menuliskan satu argumen atau opini atau pendapatnya itu yang menurut dia diyakini. Ya, yang disertai dengan apa tadi? Bukti. Ada yang mau ditanyakan tentang ciri teks argumentasi? Tidak. Tidak, sudah paham?
Coba tadi yang pertama apa cirinya? Ada menjelaskan pendapat atau opini. Iya, yang kedua? Disertai dengan bukti atau alasan yang kuat. Yang ketiga? Tujuan untuk meyakinkan pembaca. Yang keempat? Menggunakan bahasa yang logis dan jelas. Selanjutnya? Menyampaikan kedua sisi masalah. Dan yang terakhir? Sudah? Sudah. Oke. Udah paham semua? Sudah. Kalau sudah kita berlanjut ke struktur teks argumentasi. Tasi. Yang pertama ada apa? Pernyataan pendapat atau tesis. Tesis atau pernyataan. Pendapat. Kemudian yang kedua ada apa? Bagian apa? Argumentasi. Argumentasi itu apa? Biasanya berisi tentang apa? Berupa fakta, data, contoh Iya, kasus. betul. Seperti tadi yang ciri sudah disebutkan bahwa dalam teks argumentasi memiliki ciri terdapat bukti yang mendukung. Dan struktur yang terakhir ada Penegasan kembali. Nah, biasanya pada bagian ini penulis tuh bagaimana? Akan menegaskan kembali pendapatnya untuk memperkuat argumennya. Betul. Jadi pada paragraf bagian argumen, penulis akan menegaskan kembali apa sih argumen yang dia yakini. Nah, sekarang kita akan melihat salah satu contoh dari teks argumentasi. Nah, contohnya. Coba kalian baca terlebih dahulu. Argumentasi ini sudah melengkapi semua struktur yang seharusnya terdapat dalam teks argumentasi. Sudah belum? Sudah. Sudah. Kalau sudah, mana yang termasuk dalam struktur argumen? Paragraf keberapa? Paragraf keberapa? 1, ada yang jawab ke 1, kemudian ada paragraf keberapa lagi? Ada yang berbeda tidak pendapatnya? Kedua, ada lagi tidak? Oke. Tadi kita sudah mengetahui bahwa dalam struktur teks argumentasi terdapat 3 bagian. Yang pertama ada bagian apa? Pernyataan pendapat atau biasa disebut tesis. Yang kedua ada bagian Argumentasi. Yang ketiga ada bagian. Oke, kalau kita lihat nih contoh dari teks argumentasi ini, apakah teks argumentasi ini sudah sesuai dengan struktur yang terdapat dalam teks argumentasi? Sudah. Atau ada struktur yang kurang? Sudah. Kalau begitu mana yang termasuk bagian dari argumen? Paragraf kedua. Kenapa? Kenapa menurut kalian paragraf kedua ini termasuk ke dalam bagian argumen? Karena apa? Iya, terdapat pendapat yang disertai dengan apa? Iya, betul. Disertai dengan bukti yang relevan. Kemudian, manakah paragraf yang menunjukkan struktur tesis? Tesis. Coba. Yang mana? Paragraf ke 1. Kenapa? Karena apa? Coba. Tadi pengertian dari bagian struktur tesis itu apa? Pernyataan pendapat. Jadi di sini ada pernyataan pendapat dari penulis, yaitu tentang belajar bahasa Inggris. Iya. Lalu apa sih bedanya antara tesis dengan bagian argumen? Kan sama-sama ada pendapat tuh. Bedanya di mana? Bedanya di mana?
Kalau di bagian tesis hanya terdapat pendapat saja tanpa disertai apa? Bukti, betul. Kalau bagian argumen terdapat pendapat disertai dengan bukti. Sudah paham? Paham. Oke, jadi paragraf yang terakhir ini termasuk ke bagian apa? Penegasan kembali. Mana yang menunjukkan penegasan kembali dalam paragraf ini? Yang mana coba? Yang mana? Yang keras. Ayo, yang keras A. Iya, paragraf ketiga kenapa? Ada kata apa di situ yang menunjukkan penegasan kembali tentang pendapat penulis? Oleh karena itu. Kemudian topik yang sedang dibahas tentang apa? Belajar bahasa Inggris. Iya, belajar bahasa Inggris. Sudah paham? Sudah. Apa masih bingung? Ada yang masih bingung? Tidak. Tidak, oke. Kalau begitu kita beralih ke bagian kebahasaan teks argumentasi. Nah, yang pertama ada adverbia. Ada yang tahu adverbia itu apa? Apa itu adverbia? Keterangan. Keterangan. Nah, di dalam teks argumentasi ini juga terdapat kebahasaan berupa adverbia, keterangan, terutama pada adverbia apa? Adverbia pada Adverbia tempat. Seperti contohnya apa saja coba? Keterangan tempat ada di taman. sekolah. Terus apa lagi? Di rumah, betul. Yang menunjukkan Tempat. tempat. Kemudian ada juga adverbia apa? Waktu. Waktu. Contohnya apa? Besok. Terus ke Kemarin. iya, terus apa lagi? Lusa, betul. Kemudian selanjutnya ada adverbia. Alat. Nah, adverbia alat contohnya apa? Menggunakan? HP. Iya, menggunakan apa lagi? Pulpen. Yang menunjukkan Alat. alat. Kemudian selanjutnya ada adverbia syarat. Contohnya apa? Di sana. Di sana, terus apa Di lagi? sini. Di mari. Di situ. Oke, pinter. Nah, yang terakhir ada adverbia sebab. Adverbia sebab ini contohnya apa? Karena hujan. Karena lapar. Nah, sebab ini biasanya menggunakan kata apa? Menunjukkan sebab. Karena, betul. Kan coba. Ada yang mau ditanyakan tentang adverbia? Ada nggak? Sudah paham? Oke, sudah paham. Kalau begitu kita berlanjut ke kebahasan teks argumentasi yang kedua ada konjungsi biasa disebut dengan apa? Iya, betul, kata Nah, konjungsi dalam teks argumentasi ini biasanya terdapat tiga. Yang pertama ada konjungsi apa? Intra kalimat. Kemudian? Antar kalimat. Dan antar paragraf. Nah, konjungsi intra kalimat. Ada yang tahu nggak intra kalimat itu apa? Konjungsi intra kalimat. Konjungsi yang apa? Coba kita lihat dari kata intra kalimat. Nah, yang selanjutnya ada konjungsi atau berarti kata Nah, konjungsi yang pertama ada konjungsi intra Kalimat. yang berarti apa? Coba kalau dilihat dari kata in berarti Mendalam. dalam. Jadi konjungsi intra kalimat itu merupakan konjungsi yang ada dalam satu kalimat. Kemudian konjungsi antar dari kata antar berarti konjungsi yang menghubungkan dua. Iya, betul. Kemudian yang selanjutnya ada antar paragraf, menghubungkan paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Oke. Yang selanjutnya ada verba. Verba itu apa? Kata yang menerangkan suatu perbuatan.
sama dengan kata apa kalau verba? Kata Iya, betul. Contohnya apa kata kerja? Ada apalagi? Berjalan, apalagi? Oke, pintar. Kemudian ada Denotasi. denotasi itu apa? Kata-kata yang digunakan sesuai dengan makna sebenarnya. Oke, berarti kata denotasi merupakan kata yang menjelaskan tentang makna sebenarnya. Contohnya di sini ada terbenam. Nah, misalnya dalam kalimat matahari terbenam di ufuk barat. Nah, kata terbenam ini merupakan makna sebenarnya dari proses terbenamnya matahari. Iya, betul. Nah, dari beberapa materi yang sudah dijelaskan dari mulai pengertian, tujuan, ciri, struktur, dan kebahasaan di dalam teks argumentasi, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah paham? Paham. Pintar. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Nah, minta perhatiannya. Untuk kelompok 1, silakan berkelompok di sebelah sini. Kemudian kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, kelompok 5, kelompok 6 dan kelompok 7. Silakan berkelompok terlebih dahulu. Oke, sudah berada di kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang coba perhatikan proyektor di depan, layar di depan. Kita akan memainkan sebuah kuis tentang apa tadi di awal kita sedang belajar menggunakan apa? Kebudayaan apa? Sunda atau Jawa Barat. Oke, kita jawab ya. Oke, sekarang siapkan 1 ballpoint di atas meja. Setiap kelompok hanya 1 ballpoint. Di atas meja ya, ditaruh di atas Sekarang kita semua berdiri. Silakan berkelompok dengan kelompok masing-masing. Saling berhadapan. Membentuk lingkaran. Memutari meja yang ada ballpointnya. Sudah, oke. Sekarang perhatikan Ibu terlebih dahulu. Perhatikan. Kita akan memulai ice breaking untuk merefresh tenaga dan pikiran kalian sebelum mengerjakan tugas. Oke, perhatikan gerakan dan juga perkataan Ibu. Tetapi kalian harus mengikuti perkataan Ibu. Oke, perhatikan. Sikut, sakit, sikat itu ambil 1 ballpoint. Jadi hanya ada 1 ballpoint. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita latihan terlebih dahulu ya. Coba sikut. Ayo, ada yang salah nggak? Perhatikan apa? Kata dari Ibu. Oke. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Siapa yang dapat? Ada yang dapat? Oke, kita 1 kali lagi udah paham. Jadi harus mengikuti perkataan Ibu, jangan gerakan. Oke, konsentrasi, kita mulai. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya Ibu minta
kalian untuk menyiapkan 1 lembar kertas. Ya, setiap kelompok menyiapkan 1 lembar kertas. Oke. Nah, sambil kalian menyiapkan, Ibu akan menjelaskan apa saja yang akan kalian lakukan. Yang pertama, di dalam lembar kertas tersebut, silakan kalian tuliskan nama anggota kelompok. Kemudian, silakan buka gawe kalian. Ibu akan mengirimkan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Oke, dalam lembar kerja tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, waktu kalian mengerjakan adalah 25 menit. Jadi, Ibu harap setiap kelompok dapat mengerjakan dengan baik dan maksimal. Karena pada akhir pembelajaran atau setelah kalian selesai mengerjakan tugas yang Ibu berikan tersebut, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, jadi Ibu minta kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Bisa? Bisa, oke. Ibu kirim terlebih dahulu ya. Silakan dapat dibaca dan dikerjakan selama berapa waktunya? 25 menit. Berarti sampai 8.35 ya. Oke, silakan dapat dikerjakan. Ya. Ada yang bingung nggak dari soal-soalnya? Nggak ada. Oke. Kalau ada yang bingung nanti ditanyakan saja. Jawabannya saja. Tapi nanti saat presentasi kalian memaparkan itu soalnya, ya. Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung? Asing nggak sama cerita rakyatnya? Udah pernah baca belum cerita rakyatnya? Belum, baru ini? Ya. Oke, jadi ini jadi pengetahuan baru kalian ya. Silakan dibaca dengan seksama. Baik, waktunya sudah selesai untuk mengerjakan lembar kerja. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Sudah. Oke, silakan siapa yang mempresentasi terlebih dahulu? Ya, silakan. Yang lain tolong disimak ya. Silakan memberikan pendapat kepada kelompok yang sedang presentasi atau memberikan pertanyaan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai teks argumentasi. Soal pertama, teks 1 dan teks 2 memiliki tema yang sama. Uraikan ide pokok pada teks 1 dan teks kedua. Gantian. 1. Pokok teks. Legenda Batu Loncang, kisah perjuangan Cigundul adalah perjuangan seorang pemuda bernama Cigundul. Untuk mencapai cita-citanya menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil, cerita ini menggambarkan perjalanan Cigundul dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan yang menguji keberanian, kebijaksanaan, dan pengorbanan. Teks legenda Si Jampang, kisah perjuangan Si Jampang di desa Karanganyar adalah perjuangan Si Jampang,
seorang pemuda pemberani dan bijaksana, melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh kepala desa yang zalim, sadis, dan upayanya untuk membangun pemerintahan yang adil dan sejahtera di Desa Karanganyar. Kisah ini menekankan keberanian, keadilan, dan kesejahteraan rakyat sebagai inti dari pimpinan yang baik. Pertanyaan kedua, dapatkah kalian menyimpulkan apa yang menjadi rencana tokoh Cikundul pada teks 1? Jelaskan jawaban kalian. Cikundul merencanakan untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan membawa kemakmuran bagi desanya. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, ia ingin membuktikan kelayakannya dengan menggerakkan batu loncang yang legendaris. Karena batu itu dipercaya hanya bisa digerakkan oleh orang yang berhati tulus dan penuh tekad. Pertanyaan nomor 3. Siapa yang menjadi inspirasi tokoh dalam legenda Batu Loncang dan Si Jampang dalam merencanakan masa depannya? Jelaskan bagaimana pengaruh tokoh tersebut terhadap keputusan dan perjuangan mereka. Dalam legenda Batu Loncang, Cikundul mendapat inspirasi dari seorang tua bijaksana yang memberi tahunya tentang kekuatan batu loncang dan maknanya. Dalam cerita Si Jampang, Jampang terinspirasi dari ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya dan mungkin dari sosok-sosok tua atau tokoh masyarakat yang memberikannya arahan. Pertanyaan nomor 4. Siapakah sosok yang menentukan atau mempengaruhi rencana masa depan tokoh dalam legenda Batu Loncang dan Si Jampang? Jelaskan bagaimana pengaruh atau peran sosok tersebut dalam perjalanan hidup tokoh tersebut. Di legenda Batu Loncang, orang tua bijak dan pemuda misterius sangat mempengaruhi perjalanan Cikundul. Mereka memberikan ujian dan pelajaran membentuk karakter Cikundul menjadi pemimpin sejati. Di cerita Si Jampang, biasanya tokoh masyarakat, keluarga, atau masyarakat kecil menjadi penentu arah perjuangannya, karena Jampang berjuang membela mereka. Pertanyaan nomor 5. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang cita-cita tokoh Cikundul pada teks 1? Cita-cita Cikundul adalah menjadi pemimpin yang bijaksana, adil, dan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Ia tidak hanya ingin berkuasa, tetapi benar-benar berniat melayani dan mengabdi kepada masyarakat. Perjuangannya menunjukkan bahwa cita-cita yang besar membutuhkan ketulusan, pengorbanan, dan tekad yang kuat. Pertanyaan nomor 6. Jika kalian menjadi Cikundul dalam legenda Batu Loncang, bagaimana cara kalian menunjukkan tekad untuk mencapai cita-cita meskipun menghadapi berbagai rintangan? Jika kalian menghadapi pilihan untuk mengorbankan impian demi orang lain, bagaimana cara kalian menjelaskan keputusan tersebut kepada orang yang lebih tua atau pemimpin desa? Jika aku menjadi Cikundul, aku akan terus berusaha, berlatih, dan tidak menyerah meskipun ada rintangan. Jika aku harus mengorbankan impian demi orang lain, aku akan menjelaskan pada orang tua atau pemimpin desa bahwa keputusan itu aku ambil karena ingin membantu orang lain dan aku yakin bisa mengejar impian di waktu lain. Pertanyaan nomor 7. Dalam cerita Si Jampang, tokoh Si Jampang berjuang untuk meraih cita-cita meskipun banyak tantangan. Jika Si Jampang berpendapat bahwa cita-cita adalah hasil dari kerja keras dan pengorbanan, apa argumen lain yang bisa digunakan untuk berdiskusi tentang cara merencanakan dan mengejar cita-cita di tengah berbagai tantangan hidup? Jelaskan pendapat kalian. Selain kerja keras dan pengorbanan, penting juga untuk upaya rencana yang jelas, dukungan dari orang sekitar, dan semangat pantang menyerah. Kita juga harus belajar dari kegagalan dan tetap percaya diri. Pertanyaan nomor 8. Apakah kalian sudah punya rencana A dan B? Tuliskan rencana tersebut.
Rencana A menjadi guru karena aku ingin berbagi ilmu. Rencana B menjadi penulis atau pembicara agar tetap bisa menginspirasi orang lain. Pertanyaan nomor 9. Kira-kira apa yang akan menghalangi kalian dalam rencana kalian dan apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasinya? Yang bisa menghalangi rencana adalah rasa malas dan gangguan dari medsos. Aku akan mengatasinya dengan membuat jadwal belajar dan membatasinya waktu bermain HP. Pertanyaan nomor 10. Apa yang akan membantu kalian mencapai rencana tersebut? Yang akan membantu aku adalah doa, semangat dari keluarga dan teman, serta terus belajar dan berusaha keras. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Silakan kelompok lain, ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Atau ada jawaban yang berbeda, terutama pada nomor 8, 9, dan 10? Silakan. Ada yang berbeda tentang rencana A dan B setelah membaca tentang teks cerita rakyat tersebut? Ada nggak? Tadi kelompoknya siapa? Ya, kelompok 3 itu rencana A-nya adalah menjadi guru. Kemudian rencana B-nya Menjadi seorang penulis. menjadi seorang penulis. Setelah membaca cerita rakyat tersebut, mereka memiliki rencana di masa depan yaitu menjadi guru dan penulis. Adakah dari kelompok lain yang berbeda? Ada, silakan. Silakan. Bacakan saja. Oh, belum. Siapa yang sudah? Yang berbeda? Boleh, Neng. Rencana A adalah berkuliah untuk mencapai gelar dan memperoleh pekerjaan sesuai minat serta cita-cita. Rencana B menjalankan usaha mandiri yang dapat mendukung ekonomi keluarga jika rencana A tidak berjalan sesuai harapan. Oke, kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, kalau dari kelompok 5, setelah mereka membaca tentang cerita rakyat tersebut, mereka mendapatkan inspirasi. Rencana masa depan mereka yang pertama melanjutkan kuliah. Tetapi apabila rencana tersebut tidak berjalan, mereka akan mendirikan usaha. Nah, selain itu dari kelompok lain, ada lagi yang berbeda? Ada? Ada tidak? Kemudian ibu ingin bertanya, kesimpulan dari cerita rakyat di teks pertama itu tentang apa coba? Tentang apa? Silakan. Tentang apa? Cerita rakyat yang pertama, judulnya apa coba? Iya, tentang apa? Tentang apa coba? Silakan. Kelompok 3. Legenda Batu Loncang. Legenda batu loncat. Kesimpulannya? Kesimpulan. Dari cerita tersebut, apa sih yang kalian dapatkan dari adanya cerita tersebut? Tokohnya bagaimana di dalam cerita tersebut? Gigi. Oke, kalau teks cerita rakyat yang kedua, menurut kalian gimana? Apa yang dapat dicontoh untuk merencanakan masa depan kalian? Pemberani, bijaksana, Pemberani dan bijaksana. Oke, itu yang dapat dicontoh untuk merencanakan cita-cita di masa depan. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak kepada kelompok 3? Tidak? Udah cukup? Oke, sekarang berikan apresiasi kepada kelompok 3. Silakan ditutup. Sebelum presentasi ditutup, saya akan memberikan sebuah pantun.
Pagi hari sarapan Indomie. Siangnya makan bubur ketan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Oke, selanjutnya ada lagi tidak kelompok yang ingin presentasi? Minta perhatiannya semua. Oke, jadi hari ini kita telah belajar tentang apa? Teks apa tadi? Oke, bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui atau mempelajari teks argumentasi? Happy? Ada yang pusing? Pusing, tapi happy? Happy, oke, alhamdulillah kalau begitu. Dari beberapa materi yang sudah diajarkan, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah paham? Paham, oke kalau begitu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan juga ilmunya dapat kalian terapkan di kehidupan nyata. Oke? Selanjutnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan semoga dapat masuk ke sekolah yang kalian impikan. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.